Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Afan Zuhri dari kelompok 250 KKN tematik COVID Unsiah tahun 2020. Saya akan kembali menjalankan program pendukung saya, yaitu edukasi pembuatan peta melalui aplikasi QGIS atau Quantum GIS. Nah, untuk materi di video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya georeferencing dan projection. Nah, apa itu georeferencing? Sebelumnya kita bakal buka aplikasi QGIS yang telah kita download di video sebelumnya. Kebetulan saya sudah membukanya. Jadi apa itu georeferencing? Georeferencing merupakan suatu proses memasukkan koordinat ke dalam sebuah gambar sehingga gambar tersebut memiliki koordinat. Contoh, misalnya kita memiliki sebuah peta, katakanlah peta lembar geologi suatu daerah. Nah, di setiap ujung peta tersebut pasti memiliki koordinat acuan. Nah, dengan proses georeferencing, dengan titik acuan tersebut, kita dapat membuat seluruh peta itu memiliki koordinat. Itulah fungsi dari georeferencing. Nah, oke, sekarang bakal saya contohkan seperti video sebelumnya, cara memasukkan peta raster atau gambar atau peta geologi daerah itu sama, yaitu pilih menu layer, kemudian add layer, kemudian add raster layer. Nah, masuk ke tanda 3 itu atau browse, kemudian cari peta yang kalian bakal gunakan. Nah, kali ini sama seperti video sebelumnya, saya akan menggunakan peta lembar geologi Putus Sibau daerah Kalimantan. Nah, open, kemudian saya add. Nah, setelah saya add, petanya bakal muncul seperti ini. Nah, peta ini belum memiliki koordinat karena kita belum melakukan proses georeferencing. Nah, bagaimana proses georeferencing tersebut? Oke, sekarang kita masuk ke menu raster, kemudian kita masuk ke georeferencer. Nah, inilah menu georeferencer atau georeferencing. Nah, di sini kan belum ada petanya, jadi kita harus masukin peta yang kita masukin pertama tadi, yaitu melalui open raster. Nah, kita masukin petanya. Kita masukin peta gambar geologinya. Oke, ini sudah ada. Jadi sebelumnya itu saya udah melakukan georeferencing terhadap peta tersebut. Nah, untuk mengulang saja, jadi setelah kita masukin peta rasternya tadi atau peta lembar geologi Putus Sibau tadi, kita harus mengatur dulu atau mengatur transformation-nya atau transformation setting. Jadi di sini kita atur. Nah, untuk transformation type-nya itu linear, resampling method-nya itu tetap seperti ini. Nah, untuk target SRS itu adalah sesuai dengan apa sistem koordinat yang ada di peta ini. Maksudnya peta ini dibuat sebelumnya dengan sistem koordinat apa. Nah, untuk peta ini sistem koordinatnya itu adalah WGS 84. Nah, kemudian output setting ini adalah hasil dari georeferencing ini. Apa yang mau kita buat? Oke, kemudian output raster ini. Output raster itu maksudnya output dari peta hasil dari georeferencing ini. Nah, kita mau namain apa? Oke, di sini sudah dinamain peta Putus Sibau modified. Artinya kalau modified itu udah dimodifikasi, artinya sudah diberi koordinat. Atau kita bisa merubah nama lain melalui titik 3 ini. Misalnya kita bikin peta georeferencing. Oke, save. Kemudian ini tetap non. Kemudian lakukan seperti yang sama. Nah, di sini load in QGIS well done itu kan di checklist. Nah, apa bedanya sama sebelumnya kalau tidak di checklist? Nah, kalau tidak di checklist, maka ketika kita proses georeferencingnya tidak akan keluar peta hasil georeferencing di display utama kita. Jadi untuk agar terlihat langsung di display kita harus menceklis bagian ini. Nah, kemudian setelah terisi semua, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan titik-titik acuan untuk
membuat peta itu berkoordinat. Nah, di sini sudah ada 4 titik acuan yang sebenarnya sudah saya isi sebelumnya. Nah, contoh nih saya perlihatkan, kita zoom ke bagian pojok kiri atas dari peta tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah menitik nih, sudah saya titikin di mana bagiannya. Nah, di setiap ujung ini terdapat koordinat. Nah, koordinat lintang utara dan bujur timur. Jadi koordinat lintang dan koordinat bujur itu sudah tersedia di setiap ujung peta tersebut. Nah, kita tinggal masukin aja garis bujur sama garis lintangnya. Begitu juga seterusnya untuk untuk ujung-ujung yang lainnya. Nah, ketika kita sudah memasukkan titik acuannya, nah langkah selanjutnya itu adalah kita proses atau start georeferencing. Nah, start georeferencing ini artinya ketika kita klik, maka aplikasi bakal memproses seluruh bagian untuk memiliki koordinat, terutama yang berada di dalam titik acuan peta tersebut. Oke, sekarang kita start. Nah, oke, georeference successful. Raster was successfully georeferenced. Jadi petanya sudah tergeoreference dengan baik. Oke, ini kita close. Nah, ini sudah muncul peta georeference-nya. Nah, peta ini sudah memiliki koordinat sesuai dengan koordinat yang kita masuki. Nah, itulah proses dari georeferencing, artinya memasukkan koordinat acuan sehingga daerah lain itu memiliki koordinat terutama di dalam titik acuan tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang namanya projection. Apa itu projection? Jadi projection yaitu merubah suatu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Contoh misalnya, nah di sini kan dibilang WGS 84. Jadi peta ini WGS 84, tapi ada sistem koordinat lain yaitu UTM zona 49M atau middle atau di antara. Nah, jadi kita bakal merubah dari sistem koordinat yang sebelumnya yaitu WGS 84, kita ubah ke WGS 84 UTM zona 49. Nah, itu cara merubahnya menggunakan metode georeference, menggunakan metode projection. Nah, caranya bagaimana? Masuk lagi ke menu raster, kemudian kita pilih projection, kemudian kita pilih wrap atau reprojected. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, untuk input layernya itu kita masukin peta yang sudah kita georeferencing tadi atau peta georeferencing, kemudian source CRS. Source CRS itu sistem koordinat yang sebelumnya, yaitu yang kita gunakan ya adalah WGS 84. Nah, target CRS itu jadi kita mau merubah sistem koordinat ini ke sistem koordinat apa gitu. Jadi kita masukkan di sini WGS 84 UTM zone 46N. Karena kenapa tadi ditulis di situ M? Karena daerah ini berada di tengah-tengah atau middle. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu lebih cenderung ke utara atau north. Makanya kita di sini menggunakan 49N. Kemudian yang lainnya sama. Kemudian di bagian reprojected ini kita save lah peta kita, peta reprojectednya atau peta dengan sistem koordinat baru di file kita. Save to file. Kemudian peta reprojected. Nah, save, kemudian kita run. Nah, finish, close, kemudian muncul dari projected, artinya dia sudah memiliki sistem koordinat yang baru. Tetapi kalau kita lihat di bagian bawah koordinat ini, dia masih dalam bentuk derajat menit detik atau derajat. Nah, kalau UTM itu dia bentuknya adalah meter satuannya. Bagaimana cara merubahnya? Kita masuk ke bagian current CRS. Jadi untuk di display ini current CRS-nya atau sistem koordinat yang masih kita gunakan itu WGS 84. Nah, untuk merubahnya kita klik kiri sekali. Kemudian kita masukin
zona kita tadi 49N, kemudian apply. Oke, nah bakal berubah nih sistem koordinatnya. Jadi sistem koordinatnya itu udah berubah dari WGS 84 ke UTM 49N. Nah, mungkin itu tadi materi mengenai georeferencing dan projection. Saya rangkum sedikit. Jadi georeferencing adalah memasukkan koordinat dari suatu gambar melalui titik acuan agar bagian gambar lainnya atau bagian peta lainnya itu memiliki koordinat, terutama yang berada di dalam titik acuan. Kemudian untuk projection adalah merubah sistem koordinat sebelumnya ke sistem koordinat yang kita inginkan atau sistem koordinat yang baru. Atau dalam hal ini kita merubah sistem koordinat WGS 84 ke sistem koordinat WGS 84 UTM 49N. Nah, kemudian apa bedanya WGS 84 sama UTM zona? Jadi WGS 84 itu bentuknya itu dalam bentuk derajat. Kalau UTM zona, dia bentuknya dalam meter atau satuan koordinatnya itu dalam meter. Kenapa kita harus merubahnya ke dalam UTM? Karena ketika kita mendigitasi, digitasi akan kita lakukan setelah proses ini atau di video selanjutnya. Nah, kita mau mencari suatu luasan daerah yang telah kita digitasi. Kalau kita menggunakan sistem koordinat yang derajat, itu sangat sulit. Tapi kalau kita menggunakan sistem koordinat yang berbentuk meter, sehingga kita dapat mudah mengetahui berapa luasannya dan dapat lebih mudah diproses oleh aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Untuk materi selanjutnya itu bakal saya bahas mengenai digitasi atau pembuatan peta. Nah, mungkin sekian saja video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.